Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafisa Ainunisa dengan NIM C1C0191074 dari kelas R10 Akuntansi. Saya akan menjelaskan materi mengenai aspek keperilakuan pada pengakumulasian dan pengendalian biaya. Pokok bahasan yang akan saya bahas di dalam materi hari ini yaitu yang pertama, sistem biaya tradisional versus biaya standar. Lalu yang kedua, pengendalian biaya. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu aspek keperilakuan dan langkah akuntansi biaya yang dipilih. Baiklah, kita masuk ke pokok bahasan yang pertama yaitu sistem biaya tradisional versus biaya standar. Istilah tradisional atau historis mengacu pada sistem biaya yang membatasi input pada biaya historis dan mengusahakan penyerapan penuh atas biaya tetap dan variabel oleh unit produksi atau jasa. Sistem biaya tradisional atau historis terutama fokus pada identifikasi dan akumulasi biaya per unit, produk ataupun jasa. Lalu untuk sistem biaya standar, pada awalnya sistem biaya standar ini merupakan pencatatan produksi pada standar unit-unit dari aliran persediaan sepanjang akun persediaan atau dari barang dalam pengolahan menjadi barang jadi ke harga pokok penjualan pada biaya per unit. Lalu materi yang selanjutnya yaitu mengenai pengendalian biaya. Membagi biaya ke dalam komponen variabel tetap dan memberikan dasar yang lebih baik untuk pengendalian biaya. Hal tersebut memungkinkan penyusunan laporan laba rugi menggunakan margin kontribusi yang menekankan pada pola perilaku biaya dan memberikan perincian kepada manajemen mengenai biaya teknik, biaya yang dikomitmenkan, dan biaya diskresioner. Untuk biaya teknik sendiri itu meliputi biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variabel seperti bahan bakar dan listrik. Biaya teknik ini juga dapat dikendalikan secara langsung pada tingkat organisasi terendah biaya tersebut melalui penggunaan anggaran fleksibel dan standar. Karena waktu untuk pemberian umpan balik yang singkat dan secara spesifik dapat diamati oleh manajer yang bertanggung jawab atas aktivitas yang menimbulkannya. Lalu untuk biaya tetap yang dikomitmenkan atau biaya kapasitas adalah seluruh biaya organisasi dan pabrik yang terus menjadi atau tanpa memperdulikan tingkat aktivitas yang tidak dapat dikurangi tanpa merugikan kompetensi organisasi untuk memenuhi tujuan jangka panjang. Secara pengendalian, biaya-biaya ini adalah biaya tetap yang paling tidak responsif dan dapat dikendalikan dalam jangka waktu pendek hanya dengan usaha meningkatkan penggunaan dari fasilitas yang dikomitmenkan. Lalu untuk biaya diskresioner atau juga bisa disebut biaya terprogram adalah yang pertama, biaya yang muncul dari keputusan periodik atau biasanya tahunan mengenai jumlah maksimum yang akan dikeluarkan. Dan yang kedua, biaya yang tidak memiliki hubungan optimum yang dapat ditunjukkan antara input atau yang diukur oleh biaya dan output atau yang diukur oleh pendapatan atau tujuan lainnya. Biaya-biaya ini meliputi biaya periklanan, audit, jasa konsultasi manajemen, dan pelatihan sumber daya manusia. Lalu materi yang ketiga yaitu mengenai aspek keperilakuan dan langkah akuntansi biaya yang dipilih. Aspek keperilakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih antara lain yaitu pertama, penetapan standar. Elemen yang paling penting dan berpengaruh dalam menentukan keberhasilan ataupun kegagalan sistem biaya adalah standar yang digunakan sebagai kriteria kinerja. Raymond Mills dan Roger Ver mengemukakan 4 persyaratan utama berikut bagi sistem pengendalian yang unggul secara keperilakuan. Yang pertama, standar haruslah ditetapkan dengan cara yang sedemikian rupa,
sehingga orang menerimanya sebagai sesuatu realistis dan bukannya arbitrer. Yang kedua, orang-orang harus merasa bahwa mereka memiliki pengaruh dalam mencapai tujuan mereka sendiri. Yang ketiga, orang-orang harus yakin bahwa mereka tidak akan dihukum secara tidak adil untuk variasi normal yang terjadi secara kebetulan dalam kinerja. Lalu yang keempat, umpan balik atas kinerja haruslah bertujuan untuk koreksi maupun evaluasi. Lalu selanjutnya yaitu partisipasi dalam penetapan standar. Partisipasi dalam penetapan standar pentingnya adalah dibahas secara ekstensif dalam literatur akuntansi keperilakuan. Michael Foran dan Don DeCoster meringkas logika yang mendasari seluruh argumen yang mendukung partisipasi menjadi: jika seseorang pekerja berpartisipasi dalam menetapkan standar kinerjanya sendiri, maka ia akan membuat komitmen yang tegas terhadap standar tersebut, sehingga akan bekerja keras untuk mencapainya. Dalam salah satu studi empiris, mereka menggunakan teori disonansi kognitif untuk mendapatkan lebih banyak wawasan mengenai penyebab partisipasi lebih efektif dalam penetapan standar kinerja. Teori disonansi kognitif terpusat pada 3 konsep kunci: kemauan, disonansi, dan komitmen. Lalu selanjutnya yaitu standar yang ketat versus standar yang longgar. Berfungsi sebagai alat motivasi, standar yang akan digunakan haruslah tidak terlalu dan tidak terlalu longgar. Standar yang ketat akan lebih sering tidak tercapai daripada dipenuhi. Variansi yang dihasilkan mungkin tidak berhubungan secara adil dengan kinerja yang buruk dan tidak diidentifikasikan sebagai sesuatu yang disebabkan oleh standar yang terlalu ketat. Standar yang ketat adalah tantangan yang berguna atau penghargaan intrinsik hanya bagi mandor atau manajer yang memotivasi oleh kebutuhan akan prestasi yang luar biasa. Lalu, selanjutnya yaitu penyerapan overhead. Bidang lain yang penuh dengan dorongan disfungsional adalah penyerapan overhead. Praktik umum untuk membebankan overhead manufaktur tetap dan variabel ke produk pada tarif estimasi yang didasarkan pada tingkat kapasitas yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika yang digunakan untuk penyerapan berbeda dengan yang telah ditentukan sebelumnya, maka varians yang dibebankan terlalu tinggi ataupun terlalu rendah akan terjadi. Ukuran dari varians ini juga dipengaruhi oleh tingkat kapasitas yang dipilih sebagai penyebut dalam penentuan tarif tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu alokasi biaya tidak langsung. Alokasi biaya tidak langsung salah satu keputusan yang dihadapi oleh setiap organisasi adalah apakah mengalokasikan biaya tidak langsung pada produk ataupun pusat pertanggungjawaban, dan dasar alokasi apa yang akan digunakan. Literatur mengenai alokasi biaya tidak langsung kebanyakan berhubungan dengan aspek perhitungan alokasi. Literatur tersebut benar-benar mengabaikan sensitivitas keperilakuan yang merupakan komponen terbesar ketika digunakan dalam evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan. Satu-satunya rekomendasi yang ditawarkan oleh peneliti dan pendidik adalah perusahaan harus menghindari membebankan biaya pada pusat pertanggungjawaban biaya, di mana pusat pertanggungjawaban tersebut tidak memiliki pengendalian langsung dan tidak langsung. Lalu yang terakhir yaitu analisis varians. Unsur utama dari pengendalian biaya adalah perbandingan secara periodik antara biaya aktual dengan sasaran biaya yang sudah ditentukan sebelumnya. Baik anggaran dalam bentuk standar, perbandingan tersebut juga akan menghasilkan sejumlah varians karena mustahil bahwa biaya aktual yang terjadi akan setara dengan standar atau anggaran dari elemen operasional yang dikendalikan. Varians tersebut dapat merupakan hasil dari berbagai penyebab. Beberapa di antaranya dapat dijelaskan dan dikendalikan, sementara yang lain tidak dapat dijelaskan maupun dikendalikan. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.